Yeah. What? Very grave error, gentlemen. You steal from an Oompa Loompa. My chocolate. Take back 1,000-fold. Hey, welcome back to Blaze Cinema Channel. Kumaha damang pengabdi rebahanku. Pesona Timothée Chalamet memang gak ada matinya ya. Karib sama film drama, kini Timothée dipercaya untuk memerankan karakter legendaris dari adaptasi film fantasi Charlie and the Chocolate Factory. Film yang udah pernah Mimin rekap sebelumnya yang melengkapi imajinasi kita dan anak-anak tentang dunia pabrik coklat ini dibuat spin-off terbaru loh, berjudul Wonka. Dan seperti judulnya, seri ini akan berfokus pada kisah jatuh bangun Willy Wonka dalam mendirikan pabrik coklatnya. So, biar tahu gimana serunya film ini, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Setelah 7 tahun hidup di atas kapal dan bekerja sebagai koki, Willy Wonka akhirnya tiba di Eropa. Tiba di kota yang tidak disebutkan namanya, tapi menjadi tempat impian Willy sejak dulu, di mana Willy ingin sekali membuka toko coklatnya sendiri di Galeries Gourmet. Dengan bekal 12 koin perak sovereign sebagai upah terakhirnya, Willy mulai menyusuri tempat itu. Tapi karena baru menginjakan kaki di kota besar, Willy pun harus mengeluarkan beberapa koinnya untuk membayar hal-hal yang tidak terduga. Salah satunya adalah denda karena sudah menghayal di siang bolong. No daydreaming. Malam itu dengan 3 koin yang tersisa, Willy berencana menyewa kamar untuk tempat beristirahatnya. Tapi seorang wanita tunawisma dengan anaknya yang masih bayi meminta sedikit uang kepada Willy agar malam itu mereka bisa menyewa kamar. Tidak tega melihat mereka berdua, Willy pun akhirnya memberikan 2 koin miliknya. Namun di saat dirinya akan pergi mencari penginapan yang paling murah, koin itu malah terjatuh ke dalam got karena saku jasnya ternyata bolong. Rasanya mungkin mengecewakan, belum ada sehari tapi uang simpanannya sudah tidak tersisa. Tapi karena Willy memiliki keyakinan bahwa dirinya akan sukses di tempat itu, dia rela untuk tidur di luar dan terus meyakinkan dirinya bahwa besok ia akan mendapatkan banyak uang dari hasil jualan coklatnya. Malam itu rencananya Willy akan tidur di kursi, dan untuk mengurangi hawa dingin yang menusuk tulang, Willy yang juga jago sulap ini mulai mengeluarkan lilin dari dalam topinya, dan juga coklat panas yang selalu ia bawa kemana-mana. Tapi baru aja ia akan meminumnya, seekor anjing mencoba mengganggu Willy hingga majikan dari anjing ini pun datang. Selain meminta maaf karena anjingnya sudah nakal, pria bernama Bleacher ini mengajak Willy ke tempat laundry milik Nyonya Scrubit. Dia tahu kalau Willy pasti sedang butuh penginapan, tapi karena dia nggak punya uang, Bleacher mempertemukan Willy dengan Scrubit, orang baik yang bisa memberikannya bantuan. Sampai di sana, Scrubit langsung memberikan welcome drink dan juga pertanyaan apa masalah yang sedang dialami oleh Willy. Setelah diceritakan semuanya, Scrubit pun menawari 1 kamar paket wirausaha, di mana 1 malamnya dikenakan harga 1 koin sovereign. Tapi karena kini Willy belum ada duit, dia bisa membayarnya nanti setelah mendapatkan uang hasil jualannya. Willy kira ia akan langsung mendapatkan kamar penginapannya, tapi ternyata tidak semudah itu. Willy harus menandatangani surat perjanjian terlebih dahulu. Di sini, Willy ingin langsung tanda tangan saja, tapi pelayan Scrubit yang bernama Noodle menyuruh Willy untuk membacanya terlebih dahulu. Terlihat jelas dong Scrubit dan Bleacher panik, tapi setelah Willy membacanya, dia setuju lalu langsung memberikan tanda tangannya. Well, that all seems to be in order. Pada keesokan harinya, dengan semangat yang membara, Willy pergi ke Galeries Gourmet untuk menjual coklat miliknya. Coklat unik dengan resep rahasia yang bisa melayang dan membuat siapapun yang memakannya bisa melayang juga. Dengan pertunjukan singkat itu, tentu saja dong semua orang yang ada di tempat tersebut berebut ingin mencobanya. Tidak terkecuali 3 pebisnis coklat terkenal, mereka adalah Mr. Slugworth, Mr. Broadnose, dan juga Mr. Fickelgruber. Ketika mereka mencicipi coklat buatan Willy, mereka mengetahui nih bahwa ada bahan-bahan tidak biasa yang dimasukkan oleh Willy, seperti marshmallow, karamel, dan juga cherry. Willy kira 3 pebisnis coklat ini akan mengakui keenakan dari coklatnya, tapi ternyata tidak. Slugworth berkata coklat yang enak itu ya yang sederhana aja dan tidak rumit dengan berbagai isian. Mereka kemudian setuju bahwa coklat milik Willy adalah yang terburuk.
Tapi karena ada efek unik yaitu membuat si pemakannya terbang, orang-orang pun tetap penasaran dan berebut ingin membelinya. Sayangnya kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Karena aduan dari Mr. Slugworth sebelumnya, para polisi datang membubarkan keramaian itu. Mereka juga mengusir Willy dari Galleries Gourmet, menyita penghasilannya hari itu, dan dilarang untuk mengganggu bisnis orang lain. Tidak bisa berbuat apa-apa, Willy meminta belas kasih dari polisi itu untuk memberikannya 1 koin sovereign karena di hari itu dia harus membayar kamar penginapannya. Namun, sampai di tempat penginapannya, total yang harus dibayar Willy bukan hanya 1 koin cok, tapi 10.000 koin sovereign. Harga kamar untuk 1 malam memang 1 koin, tapi karena Willy menggunakan fasilitas yang ada, dia pun harus membayar biaya tambahannya. Mengetahui itu, Willy pun protes dong, tapi karena semua ini adalah salahnya sendiri yang ternyata tidak bisa membaca karena buta huruf, Willy pun terpaksa membayar hutangnya dengan bekerja menjadi buruh cuci selama 27 tahun lebih karena upah perharinya hanya 1 koin sovereign. Faktanya, bukan hanya Willy yang terkena jebakan Nyonya Screwbit, tapi ada Abacus si akuntan profesional, Piper si tukang ledeng, Lottie Bell si operator telepon, dan juga Larry si komedian. Mereka semua tentunya bisa membaca isi surat perjanjian tersebut, tapi karena waktu itu mereka terlena oleh tawarannya Nyonya Screwbit, tidak ada satupun yang membaca suratnya hingga berakhir di tempat itu. Tidak mau mimpinya terkubur, Willy mengajak yang lain untuk mencari jalan keluar. Sayangnya hanya ada 1 tapi dijaga ketat oleh anjingnya Bleacher. Selain itu, karena surat perjanjian itu sah, jika mereka kabur, Screwbit akan menghubungi polisi dan hal itu akan semakin menyulitkan mereka. Mau tidak mau, Willy akhirnya mulai bekerja sebagai buruh cuci bersama dengan yang lain. Lalu saat malam sudah tiba, dia masuk ke kamar yang sudah disediakan, kamar dengan ranjang yang sudah reot serta bocor di mana-mana. Beberapa saat kemudian, Noodle datang mengantarkan barang yang nanti diperlukan oleh Willy. Dia juga bercerita bahwa bukan hanya Willy dan teman-teman cucinya saja yang punya utang, tapi dia juga punya bahkan lebih banyak dari mereka. Mendengar itu, Willy pun bingung, kenapa Noodle bisa punya hutang kepada Nyonya Screwbit. Noodle pun menjawab bahwa dulu dia ditemukan dan diadopsi oleh Screwbit. Dia memang menerima Noodle dengan kebaikan hati, tapi menagih hak istimewanya sebanyak 30.000 koin. Merasa kasihan dengan nasib Noodle, Willy menawari Noodle coklat buatannya yang ia buat di dalam kotak kayu di mana di dalamnya terdapat bahan dan alat yang Willy buat sendiri. Sambil menunggu coklatnya jadi, Willy bercerita, dulu ia sempat bercita-cita menjadi seorang pesulap. Setiap harinya dia ingin memberikan sesuatu yang ajaib untuk sang ibu, tapi ternyata keajaiban sejati berasal dari ibunya sendiri yang mampu membuat coklat dengan resep rahasianya. Waktu itu ibu bilang suatu saat dirinya akan memberitahu apa resep rahasia itu, tapi belum sempat hal itu terjadi, sang ibu malah jatuh sakit yang membuatnya meninggal dunia, lalu meninggalkan 1 batang coklat buatannya yang sampai saat ini masih disimpan oleh Willy. Sejak saat itulah Willy berjanji akan datang ke Galleries Gourmet dan membuat toko coklat pertamanya. Itu semua karena ia ingat akan janji ibunya di mana jika Willy berbagi coklat kepada dunia, sang ibu akan selalu berada di sisinya. Eating chocolate with her. Tepat setelah ceritanya selesai, coklat akhirnya siap untuk disantap. Dan karena ini adalah coklat pertama bagi Noodle, Noodle pun langsung menyatakan bahwa coklat tersebut adalah yang terenak. Senang melihat Noodle menyukai coklat buatannya, tiba-tiba terbesitlah ide. Di sini, Willy berjanji akan memberikan coklat gratis seumur hidup untuk Noodle. Tapi dengan syarat, Noodle harus membantunya dengan mengeluarkan Willy dari tempat laundry itu dalam beberapa jam demi untuk menjual coklatnya di luar sana. Tentu saja itu adalah hal gila, tapi demi mendapatkan coklat dan membantu cita-cita Wonka, Noodle pun bersedia untuk membantunya. Mengetahui Screwbit hanya bisa lengah jika ada bangsawan atau orang berduit yang lewat depan tempat laundrynya, ia menghasut Bleacher untuk berdandan layaknya seorang bangsawan jika ingin menarik perhatian Screwbit yang sudah lama ia dambakan itu. Dan untuk si anjing, Willy berusaha menarik perhatiannya agar anjing itu mau menjalankan mesin pencuci yang akan menggantikannya. Sesuai dugaan, cara itu berhasil membuat Nyonya Screwbit teralihkan sehingga Noodle bisa membawa Willy keluar sementara waktu dari tempat tersebut. Setelah keluar, Willy mengucapkan terima kasih kepada Noodle, lalu mengeluarkan stoples coklat yang ia buat semalam. Tapi saat dicek, ternyata coklatnya udah hilang dan Willy yakin bahwa pria jingga kecil lah pencurinya.
Pria itu adalah musuh bebuyutnya yang selalu datang pada malam hari untuk mencuri semua coklatnya. Dan hal itu terjadi setiap beberapa minggu selama 3-4 tahun terakhir ini. Tidak punya pilihan lain, Willy kemudian mengajak Noodle untuk membuat coklat lagi. Tapi sebelum itu, dia membutuhkan susu jerapah untuk bahan rahasia coklatnya itu. Sementara itu di tempat lain, kepala polisi yang bernama Felix ini terlihat datang ke gereja, bukan untuk berdoa tapi dengan bantuan Pastor Julius, dia pergi ke markas rahasia yang terletak di ruang bawah tanah. Ternyata ruangan itu adalah markasnya para kartel coklat yang terdiri dari Slugworth, Proudnose, dan Fickelgruber yang bersekongkol untuk melenyapkan pesaing mereka. Memiliki basis operasi di bawah gereja, markas ini dikelola oleh Pastor Julius yang suka korup dan para biarawan pecandu coklat. Kembali lagi kepada Willy. Menggunakan coklat beralkohol, Willy membuat penjaga kebun binatang teler sehingga dia dan Noodle bisa masuk untuk memerah susu jerapah. Sambil memerah susu, Willy bertanya nih tentang nama unik Noodle. Dan sebelum menjawab, Noodle menunjukkan satu benda peninggalan orang tuanya, yaitu sebuah kalung berlambang N yang kemudian membuat Screwbit memanggilnya Noodle mengambil huruf N di depannya. Setelah memberitahu itu, Noodle berkata kalau cita-citanya adalah bertemu dengan orang tuanya, tinggal di rumah yang dipenuhi dengan buku, serta cinta dari kedua orang tuanya. Noodle sadar hal itu tidak mungkin terjadi, tapi Willy membantah. Ia yakin selama kita mau berusaha, hal baik pasti akan datang kepada kita. Usai memerah susu, Willy mengajak Noodle untuk bernyanyi guna menghilangkan kesedihan mereka. Tapi sialnya, polisi Felix berhasil menemukan mereka dan langsung memberikan pelajaran kepada Willy agar dia berhenti berjualan coklat atau kalau bisa meninggalkan kota ini selama-lamanya. Tidak tahu letak salahnya di mana, Willy akhirnya pulang ke tempat laundry dan membahas masalah ini dengan teman-temannya. Mendengar cerita itu, Abacus akhirnya memberitahu yang lain bahwa dia sempat bekerja menjadi akuntannya Slugworth selama seminggu. Di sana Abacus tidak sengaja menemukan 2 buku besar, satu buku untuk pihak berwajib, sedangkan yang satunya lagi berisi semua kejahatan Slugworth, Proudnose, dan juga Fickelgruber. Di malam harinya, Willy memberikan upah coklat kepada Noodle karena hari itu dia sudah membantunya. Tapi Noodle tidak menerimanya begitu saja. Dia juga punya sesuatu untuk Willy yang ternyata adalah huruf A. Dan mulai hari itu, dia berjanji akan mengajari Willy bagaimana caranya membaca. Selain itu, karena Willy sudah menjadi incaran polisi, dia merekrut Abacus, Piper, Larry, dan juga Lottie untuk membantunya. Pada keesokan harinya, misi menjual coklat pun dimulai. Berbagai cara Willy lakukan, dari menjualnya pada orang yang sedang patah hati, sampai para penumpang bis sembari menghindari kejaran para polisi dengan bantuan teman-temannya. Lalu untuk di malam harinya, tiba giliran untuk belajar membaca. Hal itu dilakukannya selama beberapa hari hingga sedikit demi sedikit membuat profit penjualan 3 kartel coklat itu mulai menurun. Sialnya, keberuntungan Willy tidak berlangsung lama. Setelah beberapa kali lolos dalam pengejaran, Felix akhirnya tahu kalau selama ini Willy kabur melalui saluran air. Dan agar tidak kecolongan lagi, Felix pun menyuruh bawahannya untuk melakukan penjagaan ketat pada setiap saluran yang ada di kota ini. Suatu malam di saat Willy sedang tertidur, pria kerdil yang waktu itu ia ceritakan kepada Noodle kembali datang untuk mencuri semua coklat milik Willy. Tapi saat ia hampir saja mengambilnya, tiba-tiba ternyata Willy sengaja membuat coklat itu untuk menjebaknya. Dan diketahuilah pria kerdil berambut hijau ini adalah seorang upalumpa bernama Lofty. Lofty berkata alasan dirinya mencuri coklat dari Willy adalah karena Willy juga pernah mencuri coklat darinya. Jadi, beberapa waktu yang lalu saat Lofty ditugaskan untuk menjaga pohon coklat, Willy datang memetik beberapa buah coklat. Dan karena coklat sangat berharga bagi kaumnya, ia pun harus bertanggung jawab untuk mencari penggantinya 1000 kali lipat. Maka dari itulah selama bertahun-tahun ia mencuri coklat dari Willy secara diam-diam. Mendengar cerita itu, Willy pun merasa bersalah. Tapi kalau dengan mencuri coklatnya terus-menerus itu bukan solusi yang baik, makanya dia mengajak Lofty untuk berunding. Setuju dengan itu, Lofty meminta Willy untuk membebaskannya dulu. Dia juga meminta Willy untuk mengambilkannya wajan. Dan setelah diambilkan, Lofty memukul Willy menggunakan wajan itu lalu kabur karena ia tak suka berunding dengan siapapun. Singkat cerita, setelah berhari-hari berjualan coklat di sekitar galeri Gourmet, hasil yang dinanti-nantikan pun akhirnya terwujud juga. Di hari itu, Noodle memberikan kunci dari salah satu toko yang berhasil ia sewa agar Willy Wonka bisa berjualan coklat secara sah di sana.
tahu kalau Willy Wonka sudah memiliki izin untuk berjualan, Felix langsung melaporkannya kepada 3 kartel coklat. Lalu karena tidak ingin bisnisnya hancur, Slugworth pun langsung menemui Nyonya Screwbit. Dia memberitahu kalau Willy Wonka dan teman-temannya sudah kabur dari tempat laundry untuk menjual coklat secara diam-diam, lalu mengajaknya bekerja sama untuk menghentikan mereka. Di hari yang telah ditunggu-tunggu, toko coklat Wonka akhirnya buka. Tidak seperti toko coklat yang lain, Wonka menyulap toko coklatnya semenarik mungkin. Ia juga membuat berbagai coklat untuk dinikmati dan dibeli oleh orang-orang. Dalam beberapa saat, semua orang yang ada di sana merasakan kebahagiaan tidak terhingga. Tapi sayangnya, hal itu hanya berlangsung sementara karena tiba-tiba rambut para pelanggan tumbuh berlebihan dan kulit mereka berubah warna. Melihat keanehan itu, Willy langsung mengeceknya dan ditemukanlah satu bahan yang tidak pernah Willy pakai, yaitu keringat yeti, ramuan paling ampuh untuk menumbuhkan rambut. Dalam sekejap, kericuhan pun terjadi, dan toko yang selama ini diimpi-impikan oleh Willy hancur termakan api gara-gara ulah dari Slugworth yang memasukkan ramuan itu secara diam-diam. Dalam keputusasaannya ini, 3 kartel coklat menghampiri Willy Wonka dan menawarinya sebuah kesepakatan. Jika Willy bersedia pergi dari kota ini dan berhenti membuat coklat untuk selama-lamanya, maka Slugworth bersedia melunasi hutangnya kepada Nyonya Screwbit dan juga hutang milik teman-temannya. Merasa tidak punya harapan untuk membangun toko coklatnya lagi, Willy Wonka pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Dia kembali ke tempat laundry untuk membayar semua hutangnya, lalu berkemas dan pergi dari tempat tersebut menggunakan kapal yang sudah disediakan oleh Slugworth. Ketika kapal memulai perjalanannya untuk mengantar Willy ke kutub utara, Lofty datang lagi untuk menagih 1 toples coklat, lalu setelah itu hutang Willy lunas. Tapi karena Willy sudah melakukan kesepakatan dengan 3 kartel coklat untuk tidak membuat coklat lagi, dia pun meminta maaf kepada Lofty karena tidak sanggup melunasi hutangnya. Ikut-ikutan bingung harus melakukan apa, Lofty memilih untuk tidur. Tapi tiba-tiba Willy membangunkannya setelah menemukan bekas cincin berlambang huruf A yang membekas di telapak tangannya. Di sini Lofty berspekulasi kalau itu adalah lambang nama keluarga. Tapi masalahnya, Noodle juga punya lambang dengan bentuk yang sama. Lalu karena ada kejanggalan di sini, Willy dengan cepat meminta sang kapten untuk balik arah. Tapi yang terjadi adalah ternyata semua itu adalah bagian dari rencana Felix untuk menyingkirkan Willy Wonka. Dan karena rencananya berhasil, dia pun diberi hadiah oleh Slugworth 1 kotak raksasa penuh dengan coklat yang sangat enak. Di tempat lain, Nyonya Screwbit membebaskan para pekerjanya karena hutang mereka sudah lunas. Tapi saat Abacus, Piper, Larry, dan Lottie sudah pergi, Screwbit melarang Noodle pergi atas permintaan dari Slugworth. Tanpa pernah tahu apa alasannya, Noodle diseret oleh Screwbit ke ruangan kecil agar dia tidak bisa memberontak lagi. Tapi tiba-tiba, Willy Wonka yang ternyata masih selamat dari ledakan itu muncul dan berusaha untuk membebaskan Noodle dari tempat tersebut. Selain itu, Willy juga meminta Abacus untuk membantunya mengambil catatan ilegal milik 3 kartel coklat itu, karena hanya buku itulah yang bisa membuktikan kalau Slugworth, Prugnose, dan Fickelgruber telah meracuni coklat-coklat miliknya. Namun, karena buku itu disimpan di markas rahasia, Willy akan menggabungkan keahlian teman-temannya itu untuk melakukan pencurian besar. Pertama-tama, Noodle ditugaskan untuk memasukkan coklat Pim Akasia ke kantong Pastor Julius secara diam-diam. Coklat yang disukai oleh Abigail, jerapah yang waktu itu diperah susunya. Lalu di sisi yang lain, menggunakan permen alkohol, Willy dan Abacus membuat penjaga teler demi mencuri Abigail dari kebun binatang. Ternyata Willy menggunakan Abigail untuk membuat kekacauan di dalam gereja. Nah, ketika kekacauan itu terjadi, tiba giliran Lottie untuk mengalihkan panggilan Julius yang awalnya ingin menghubungi kebun binatang, beralih kepada Larry yang berpura-pura menjadi petugas kebun binatang. Setelah telepon itu berakhir, Abacus dan kawan-kawan datang dengan menyamar menjadi petugas kebun binatang. Mereka membawa kotak untuk menangkap jerapah, tapi faktanya di dalam kotak itu terdapat Willy dan Noodle yang akan memasuki markas rahasia secara diam-diam. Mengetahui masih ada 1 penjaga di dalam markas, Willy sengaja menaruh coklat beralkohol untuk membuat penjaga itu teler. Dan setelah itu, tibalah giliran mereka untuk mengambil buku hijau yang tersimpan di dalam brankas besi. Kekacauan yang terjadi di gereja hari itu menjadi perbincangan di media. Lalu Slugworth yang mengetahuinya pun langsung menghubungi Prugnose dan Fickelgruber untuk bergegas mengecek markas rahasia mereka.
Tepat ketika Willy dan Noodle berhasil mendapatkan buku itu, 3 kartel itu pun datang sambil menodongkan pistolnya. Nah, karena tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Willy langsung memberitahu Noodle bahwa dia sebenarnya bukan orang miskin, tapi bagian dari keluarga bangsawan karena memiliki cincin yang sama seperti yang dimiliki oleh Slugworth. Tidak bisa mengelak, Slugworth pun akhirnya mengakui itu. Ia bercerita bahwa Noodle adalah anak dari kakaknya Zebedee yang meninggal sebelum dia menikah dengan ibunya Noodle. Lalu suatu hari ketika ibunya meminta tolong kepada Slugworth untuk menyembuhkan Noodle yang sedang sakit, Slugworth sengaja memasukkan kematian Noodle. Dia membuangnya ke tempat pencucian hingga ditemukan oleh Nyonya Screwbit agar warisan yang ditinggalkan Zebedee jatuh ke tangannya. Setelah mengakui semua itu, Willy dan Noodle yang sudah terpojok dipaksa untuk masuk ke ruang penyimpanan coklat. Rencananya, 3 kartel ini akan menenggelamkan 2 orang itu di dalam timbunan coklatnya. Tapi saat akan pergi, Willy meminta Slugworth untuk memberikan stoplet coklatnya kepada Lofty. Awalnya Slugworth berjanji akan memberikannya, tapi saat dia keluar dari markas, Slugworth malah memakan stoples coklat itu dan hanya memberikan toplesnya saja kepada Lofty. Melihat coklatnya dimakan habis, tentu saja Lofty marah. Dia kemudian turun ke markas rahasia dan berkomitmen untuk mengambil coklatnya lagi 1000 kali lipat, tanpa sadar kalau hal yang dia lakukan sudah menolong Willy dan juga Noodle. Berhasil lolos dari maut, Willy dan Noodle segera menyerahkan buku hijau itu kepada Affable, si polisi jujur. Dan dari semua catatan kriminal yang ada, Felix, Slugworth, Proudnose, dan juga Fickelgruber akhirnya ditangkap serta akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Setelah menghentikan kejahatan 3 kartel coklat, Willy meminta teman-temannya untuk melepaskan cadangan coklat yang ada di markas agar bisa dinikmati oleh orang-orang. Sedangkan Willy sendiri membuka coklat buatan sang ibu sampai dia mengetahui bahwa yang membuat coklatnya sangat enak adalah bukan dengan resep rahasia, melainkan dengan siapa kita membagi coklat yang kita punya. Usai membaca pesan di tiket emas itu, Willy segera membagi coklat buatan ibunya kepada teman-teman, sekaligus meminta mereka untuk membantunya mencari Dorothy Smith alias ibu kandung dari Noodle. Saat Noodle sudah bertemu dengan ibunya, Lofty menemui Willy untuk meminta 1 toples coklat terakhir. Namun saat Lofty akan kembali ke Loompa Land, Willy menawarinya sebuah pekerjaan yaitu menjadi food tester di pabrik coklatnya. Ternyata Willy sudah membeli kastil terbengkalai di pinggir kota. Dia akan kembali mengembangkan usahanya di sana dan membuat coklat terbaik agar seluruh dunia bisa menikmatinya. Lalu film pun berakhir.